A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita dalam program kajian Ahad Subuh, kisah penuh hikmah di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Masjid Nurul Jannah, yang mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Tidak lupa kita berselawat kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti insyaallah. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di Ahad Subuh ini kisah penuh hikmah yang diambil dari kitab Mawaqif Ibr yang disusun oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Muhammad Imam Daud. Kita doakan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah, menjadi amal jariah untuk beliau dan keluarga. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masuk pada kisah ke-79. Kisah 79 masih tentang menceritakan tentang seseorang yang bernama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri yang hidup di zaman tabi'in. Hasan Al-Basri dilahirkan di Madinah tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Hasan Al-Basri pernah menyapih dengan Ummu Salamah, istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di usia 14 bulan beliau pindah ke kota Basrah yang hari ini disebut dengan Irak.
Dari sinilah Al-Hasan dikenal dengan julukan Hasan Al-Basri, ya, karena berasal dari besarnya di kota Basrah, Irak. Hasan Al-Basri dikategorikan tabi'in, artinya generasi setelah sahabat, ya. Sahabat, dikatakan sahabat, ya, pernah hidup, ya, sezaman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya hidup sejaman, tapi juga mengikuti, berjuang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah masih hidup tapi tidak dikategorikan sahabat, tapi masuk tabi'in. Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi SAW masih hidup, tapi seumur hidup beliau tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, dikategorikan tabi'in, ya. Jadi syarat menjadi sahabat itu hidup sezaman dengan Rasulullah dan pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Hasan Al-Basri pernah berguru dengan beberapa sahabat Rasulullah SAW, sehingga Hasan Al-Basri muncul menjadi seorang ulama terkemuka dalam peradaban Islam. Antara lain, Hasan Al-Basri belajar langsung dengan Utsman bin Affan, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, ya. Sehingga Hasan Al-Basri muncul menjadi seorang ulama di zaman tabi'in. Dan kali ini kisah yang diangkat tentang beliau, ya, berjudul Atad'uni ilal khata'. Artinya, apakah engkau mengajakku kepada yang salah? Kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Sa'ala rajulun Al-Hasan Al-Basri. Seorang pria bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Ma ya Aba Sa'id?" Wahai Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, ma taqulu fi rajulin mat? Apa pendapatmu tentang seorang pria yang meninggal dan ia wataraka abihi wa akhihi, dan dia meninggalkan ayahnya dan saudaranya. Faqala Al-Hasan, kemudian Al-Hasan berkata, taraka abahu wa akhahu, dia meninggalkan ayah dan saudaranya. Faqala lahu, fama li abahu wa akhahu, dan dia berkata kepadanya, apakah ia milik ayah dan saudaranya? Faqala lahul Hasan, innama huwa fama li abihi wa akhihi. Al-Hasan berkata lagi kepadanya, sesungguhnya yang benar apakah milik ayah dan saudaranya. Kemudian pria itu berkata, qala ar-rajul, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, bal anta asyadda khilafan Ali, betapa banyak pertentanganmu terhadapku. Kemudian ad'uka ila shawab wa tad'uni ila al-khata'. Hasan Al-Basri berkata kepadanya, sebaliknya,
engkaulah lebih tidak setuju denganku, aku mengajakmu kepada yang benar, engkau mengajakku kepada sesuatu yang salah. Jadi kisah ini menunjukkan kepada kita tentang ketajaman para orang-orang terdahulu rahimahullahu ta'ala, tentang bagaimana mereka menguasai ilmu, menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab, menghindari kesalahan-kesalahan dalam kaidah-kaidahnya seperti tata bahasa, ya, pola bahasa, atau istilah kita sekarang nahunya, sorof, baik itu secara suaranya, bunyinya, karena itu dapat merubah makna. Dan inilah bahasa Al-Quran, dan perhatian kita kepadanya, kepada bahasa Arab, bahasa yang penuh dengan makna, bahasa yang menjadi sebuah sarana kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah, memahami ilmu-ilmu Allah, memahami Al-Quran. Tidak bisa dipungkiri bahasa Arab ini menjadi sebuah bahasa yang penting dalam kehidupan kita. Bahasa Arab menjadi bahasa yang penting, pertama karena Rasul kita orang Arab, ya kan? Yang kedua, nanti di alam kubur pakai bahasa Arab. Bahkan kata Nabi, lughatul jannah, menjadi bahasa surga. Kita nanti di dalam surga menggunakan bahasa Arab. Bahkan ibadah-ibadah kita semuanya pakai bahasa Arab. Tidak bisa kita benci Arab gitu ya. Ada orang anti Arab. Gimana anti Arab tuh? Anti sama Arab. Nah, dia sholat pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Gimana? Kita tidak bisa dilepaskan dari bahasa Arab ini. Dan sudah sejogjanya kita cinta dengan Arab gitu ya. Karena Nabi SAW juga demikian. Karena dari bahasa Arab ini mengandung sebuah keilmuan, pelajaran yang luar biasa, mengandung banyak rahasia dan juga petunjuk yang penuh berkah. Oleh karena itu dalam kisah ini Hasan Al-Basri tidak menerima pertanyaan yang beliau anggap keliru gitu ya. Ma taqulu fi rajulin ma tawatara ka abihi wa akhihi. Apa pendapatmu tentang seorang pria yang meninggal? Padahal yang benar abahu wa akhahu, bukan hi tapi hu. Karena keduanya ini adalah maf'ul ya, atau menjadi sebuah objek, maka otomatis keduanya ini harus nasab. Nasabnya otomatis dengan alif, sehingga Hasan Al-Basri memperbaiki kesalahannya. Seharusnya gitu ya, kamu ini menggunakan pertanyaan abahu akhahu, bukan abihi, bukan akhihi. Kecuali ditambah kemasukan huruf jar, fama li abihi wa akhihi.
tapi yang digunakan oleh orang itu fama li abahu wa akhahu, keliru. Yang benar itu fama li abihi wa akhi, karena kemasukan huruf jar. Kalau yang belajar bahasa Arab paham lah. Kalau yang ini pura-pura paham ya dulu itu ya subuh ini. Karena kedua kata itu dimasuki huruf jar. Karena dia kalau beda harokatnya nanti dia beda artinya. Imam Al-Hasan mengoreksi kesalahannya lagi, membimbingnya kepada hal yang benar. Tadi aku disuruh bacanya abahu, sekarang aku pakai hu. Kemudian ditegur lagi li abahu wa akhahu, salah. Kalau pakai li harus li abihi wa akhihi. Maka Hasan Al-Basri mengoreksi kesalahannya lagi, kemudian membimbingnya kepada sesuatu yang benar. Dengan demikian bahasa Arab ini hidup di lisan terdahulu, orang-orang terdahulu ya pasti ya. Karena banyak orang Arab pun tak tahu bahasa Arab. Maksudnya gimana ya? Orang Arab pun tidak tahu, orang Arab yang tidak belajar dan tidak tahu tentang struktur bahasa resmi dari Arab itu. Maka hadirnya Al-Quran dianggap asing oleh orang Arab. Ya, buka surah Fusilat ya, contohnya surah Fusilat, surah 41 ya, ayat ke-44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka akan mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? A'jamiyun wa arabiyun. Apakah patut Al-Quran ini hadir dalam bahasa selain bahasa Arab? Kul huwa lilladina amanu hudan wa shifa. Padahal Rasul ini, sedangkan Rasul mereka orang Arab, maka katakanlah Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi Al-Quranlah yang hadir untuk meluruskan bahasa orang-orang Arab terdahulu ya. Jadi orang-orang Arab terdahulu mendengar bahasa Al-Quran, nah bahasa kita bahasa Al-Quran, mereka pun bingung, kok ada syair seperti ini, kok ada syair seindah ini gitu ya. Maka mereka ada yang tidak suka, yang tidak senang, mereka menentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejatinya bukan kita yang mengoreksi Al-Quran, tapi Al-Quranlah yang seharusnya mengoreksi kehidupan kita. Baik itu dari sisi kehidupan sosial, termasuk dari sisi bahasa itu sendiri. Bukan kita mengoreksi bahasa Al-Quran, karena yang mengajarkan bahasa Arab fushah, bahasa Arab resmi hari ini adalah Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, sudah hilang bahasa Arab di muka bumi ini ya. Nah, dengan adanya Al-Quranlah terjaga bahasa Arab, bahasa kalam, bahasa Allah, bahasa jannah. Maka daripada itu, kesalahan yang ditegur oleh Hasan Al-Basri ini tak terima dia. Tak terima ditegur dengan Hasan Al-Basri ini. Padahal seharusnya dia terima, karena bahasa yang dibawa oleh Hasan Al-Basri ini adalah bahasa Al-Quran.
Bahkan ketika kita ke Arab, ke daerah-daerah Arab yang menggunakan bahasa Arab, kalau kita menggunakan bahasa-bahasa Al-Quran, wah itu sudah dianggap ustadz. Karena yang hanya mahasiswa saja, mahasiswa kalangan akademisi yang menggunakan bahasa Arab resmi ya. Sedangkan mereka sendiri hari ini sudah menggunakan bahasa pasar, bahasa ammiyah. Maka orang-orang yang ingin menuntut ilmu ke Timur Tengah sudah belajar bahasa Arab pun di pondok, sampai di sana belajar bahasa lagi. yakni belajar bahasa pasar, bahasa yang digunakan di masyarakat. Maka dari sini pelajaran yang luar biasa, saking luar biasanya nih, sangat singkat sekali pelajaran. Adalah bagaimana kita nih semangat belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa Al-Quran, bahasa kita. Kita setiap hari sholat tak? Kita sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Pontianak. Kita pakai bahasa Arab. Nah, minimal bacaan-bacaan yang sering kita bawa ke dalam sholat, kita tahu artinya. Allahu Akbar. Apa artinya tuh? Nah, bagus. Wajaburni apa arti wajaburni? Wajaburni. Nah, kan? Bingung kan? Padahal tiap hari dibaca dalam sholat, tak tahu wajaburni. Atau tawaduk nih, tak tahu kan? Rabbi ghfirli warhamni wajburni. Habis wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Nah, pertanyaannya, apa itu wajaburni? Kita minta tiap hari wajaburni, Rabbi ghfirli warhamni wajaburni. Warhamni apa warhamni? Sayangilah aku, rahmatilah aku ya Allah. Wajaburni, tutuplah aibku. Ini kita minta sama Allah setiap hari, minimal 17 kali sehari semalam, 17 rakaat, belum yang qobliyah ba'diyah. Apalagi mau masuk bulan Rajab, sebelum masuk bulan Ramadan. Biasa kalau kita masuk bulan Rajab, kita ada membedah, tadabbur dari bacaan-bacaan di dalam sholat, membedah dari bacaan-bacaan sholat kita. Minimal kita tahu, tidak hafal tapi paham gitu. Wajaburni, ada minta doa tutup aib. Warhamni wajaburni warfa'ni apa? Angkatlah derajatku. Warfa'ni warzuqni, berikanlah aku rezeki. Warzuqni wahdini, berikanlah aku petun.
wahdini wahdini wa'afini, maafkanlah aku, sehatkanlah aku, wa'fu anni, ampunilah aku, maafkanlah aku. Belum lagi yang Sami Allahu liman hamidah. Apa itu artinya? Allah. Nah, artinya wajib nih kita tahu. Karena sholat ini adalah doa. Doa itu adalah sebuah media kita berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah kalau kita tidak tahu, tidak paham artinya? Misalnya abang ngomong nih, tak tahu artinya apa, maksud abang tak tahulah. Nah, kan itu jatuhnya kurang adab gitu ya. Kita memanjatkan sesuatu yang kita tak tahu. Kalau levelnya baby tahfiz wajar, level anak SD ya, baru belajar, yang penting hafal, tanya arti tak tahu, tak apa, namanya anak SD. Tapi kita nih udah SMA, udah kuliah, sudah berumah tangga, menjadi sebuah kewajiban kita untuk memahami dari apa-apa yang kita baca setiap hari. Minimal yang setiap hari kita baca tuh kita paham. Sekarang banyak kok, nggak harus capek-capek beli bukunya, di handphone kita ada Google, ChatGPT, AI, tanya apa saja semuanya sejawab. Jadi cukup kita tanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, gitu tidak. Maka minimal kita semangat dalam hidup ini merawat bahasa Arab. Karena kita doa pun pakai bahasa apa? Doa bahasa Arab. Boleh tak pakai bahasa Indonesia doa? Boleh. Tapi minimal diawali dengan bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita tahu tuh yang sering-sering kita baca dalam doa itu kita paham artinya, paham maksudnya. Tidaklah harus sampai kita bisa bahasa Arab, ngomong sehari-hari pakai bahasa Arab. Tidaklah harus seperti itu. Kecuali yang anak pondok nih, mudah-mudahan ya bisa semua takallum, berbicara berbahasa Arab. Tapi yang sudah memasuki usia-usia senja, Pak De Bude semua, ndak haruslah sampai tiap hari bahasa Arab. Kaifahaluk, ana bi khair, masyaallah. Jadi bukan komplek Tanjung Pura lagi, sudah komplek Arab sini. Arab. Minimal ada semangat kita untuk mempelajari maksud dari sesuatu yang sering kita baca di dalam sholat kita. Karena bahasa itu adalah praktek dan penggunaan sesuatu yang sering kita
baca sesuatu yang sering kita amalkan. Dan bagaimana kita memahami setiap amalan-amalan yang kita gunakan setiap hari, yang sering kita baca setiap hari, minimal kita memahaminya ya. Walaupun tidak harus plek ketiplek gitu loh, terjemahannya sama percis, minimal kita paham maksud dari apa yang kita baca. Allahu Akbar, oh ini tentang maha besarnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya, minimal kita tahu. Yang insya Allah menambah semangat kita untuk mempelajari bahasa ilahi, bahasa, karena ini bahasa kampung kita. Karena kita ini anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita semua ini anak keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Pertanyaannya, Nabi kita Nabi Adam ini pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Karena pertama kali Nabi Adam kan diciptakan di surga. Nabi SAW menyampaikan bahasa surga adalah bahasa Arab. Lughatul jannah, lughatul arabiyah. Bahasa surga adalah bahasa Arab. Terbukti ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, doanya Nabi Adam, I'm sorry, my God, tidak ada, I'm sorry. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di surah Al-A'raf ayat ke-23. Doa Nabi Adam ini sudah pakai bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa wahyu, kalamullah. Dan kita bisa tarik sejarahnya, bagaimana lingkungan Mekah hari ini masih mempertahankan bahasa Arab. Dari Nabi Ismail alaihissalam pakai bahasa Arab, otomatis bapaknya Nabi Ibrahim bahasa Arab. Nabi Ibrahim alaihissalam keturunan dari yang nanti Nabi Ismail ini menikahi kaum Arab Mekah, Hijaz, yang itu merupakan sisa-sisa orang beriman yang selamat dari azab Allah yang ditimpakan kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sisa-sisa orang-orang beriman yang selamat hijrah ke tanah Hijaz menggunakan bahasa Arab. Kemudian kaum Tsamud ini asal dari mana? Kaum Tsamud ini asalnya dari sisa-sisa kaum Ad yang selamat dari Nabi Hud, kaum Ad yang selamat dari azab Allah. Orang-orang beriman dari kaum Ad yang selamat, itulah menjadi kaum Tsamud. Kaum Ad
Ini dari mana? Nabi Hud, keturunan Nabi Nuh yang selamat dari peristiwa banjir, pakai bahasa Arab. Nabi Nuh dari mana? Dari Nabi Idris alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Jadi semuanya menggunakan bahasa Arab. Lalu kenapa ada muncul bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa yang lain, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Cina, Mandarin. Nah, itu semua adalah bahasa-bahasa yang diselewengkan lah ya. Karena memang dulu iblis dari dulu ingin menjauhkan umat manusia ini dari kalam Allah. Maka bagaimana supaya manusia ini jauh dari kalam Allah? Maka ubah bahasa mereka, dirubah. Perubahan bahasa ini sangat wajar. Kok bisa jauh beda sih perubahan bahasanya? Ya bisa saja. Contohnya kita bahasa Indonesia di tahun Orde Baru, tahun 90-an ya beda dengan kita hari ini. Ya. Padahal bedanya selisihnya cuman 20 tahun. Soekarno, Soeharto, bahasa juangnya pakai DJOENG, juang. Terus bahasanya saja bisa beda, padahal selisih 20 tahun, apalagi yang selisihnya ribuan tahun, amat sangat wajar. Bahkan bahasa Inggris itu sudah berubah dari 70 tahun yang lalu, Pak. Ini kalau kita bicara ahli sastra, Pak ya. Dari 70 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, bahasa Inggris orang 100 tahun yang lalu itu udah beda dengan bahasa Inggris sekarang. Ada yang British, ada yang Amerika, bahasa Inggrisnya Inggris, orang Inggris, bahasa Inggrisnya orang beda-beda lagi, bahasa Inggris pecah-pecah lagi bahasa Inggris ini. Jadi dalam kutipan pembelajaran sastra Inggris, bahasa Inggrisnya orang 100 tahun yang lalu beda dengan bahasa Inggris hari ini, gitu. Tapi justru bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu bertahan 1400 tahun yang lalu. Kok masih bisa bertahan bahasa Arab ini? Karena Allah menjaga Al-Quran. Allah menjaga Al-Quran, otomatis Allah menjaga bahasa Arab. Kalau tidak ada Al-Quran, udah berubah semua bahasa Arab ini, pasti berubah. Terbukti bahasa Arabnya orang Arab Saudi berubah-berubah dah sekarang. Sa-nya tha, qaf-nya pakai gof. Bahasa Ammiyah orang Mesir udah berubah. Kayak kita biasa kaifahaluk, kalau di sana kife. Nah. Kalau kita ma itu apa kan? Ma, kalau di sana kayak gitu. Kayak kalau kita sekarang nih kalau kita kan apa jadi apa? Masih mending apa jadi apa itu masih mending. Ada lagi itu udah apa tuh? Coba kau belikan mama kau nih cabai, itu apa? Itu apa? Itu enggak lah. Kalau kita belajar bahasa itu, Pak, ya seperti itu. Bahasa Indonesia ya berubah nih. Bahasa Melayu ya berubah-berubah. Bahasa Indonesia ini kan akar rumput bahasa Melayu, Pak. Satu rumpun kita ini dalam bahasa Melayu. Bahasa Indonesia terpecah-pecah, ada bahasa Jawa ya terpecah-pecah lagi, ada yang Sunda beda, yang Jogja beda, Jawa Timur beda lagi, ada Jawa kasar, ada yang halus, Melayu ya beda-beda lagi dah, Pontianak lain, naik sedikit ke Sambas beda lagi bahasa Sambas.
Naik lagi ke hulu, Sanggau, beda lagi. Sintang, Donai sidak Donai ya. Beda jauh dah Donai naik sini. Donai itu. Itu Pak baru satu pulau. Bisa udah beda-beda. Belum yang Dayak ni pun macam-macam lagi. Apalagi ya dari leluhur kita Nabi Adam berpuluh-puluh ribu tahun yang lalu, kok bisa muncul banyak bahasa Inggris baca. Sangat wajar Pak. Bahasa ini puluhan tahun bisa berubah. Bahasa era guru 20 tahun yang lalu dengan guru hari ini udah beda dah cara ngajarnya kan. Orang yang ngajar generasi milenial dengan Gen Z ini lain lagi. Ada Sigma lah sekarang ni. Sigma, apa Sigma? Minus 5.000 aura. Apa anak SD sekarang tak jelas bahasa. Itu bahasa Gen Z Pak. Do Gen Z ni. Macam mana nanti Gen Alpha-nya lagi ni. Gen Alpha ngeri sekali. Mungkin dah bahasa alien kali dah. Ni fu fa fa. Nah artinya kalau tidak ada Al-Quran Pak, ini mukjizat Pak, mukjizatnya Al-Quran menjaga bahasa Arab, bahasa wahyu itu Pak. Bahkan saya berani jamin bahasa Al-Quran inilah yang digunakan sama dengan yang digunakan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika beliau berada di dalam surga. Seperti inilah bahasanya. Allah menjaga bahasa Arab yang asli sebagaimana Allah menjaga Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran Pak, habis Pak, nggak ada lagi bahasa Arab, nggak ada. Bahasa Arab asli itu nggak, udah pecah-pecah semua. Ditanya orang bahasa Arab udah berubah-berubah dah. Dari lahjahnya sudah berubah, kosakatanya bisa berubah. Bahasa Arab itu Pak, kalau kita see you, kalau dalam bahasa Inggris see you later, sampai jumpa lagi, ilal liqa, sampai ketemu lagi, ma'assalamah. Orang Mesir itu Pak tak ngerti Pak ilal liqa Pak, orang pasar. Bahasa mereka Pak bye bye, bye bye, ba alif ya, bye bye. Tidak ada lagi bahasa ilal liqa orang Mesir yang amiyahnya itu. Bayangkan Pak, bisa berubah jauh seperti itu, Masya Allah. Itulah mukjizatnya Al-Quran ini ya. Maka mudah-mudahan Allah SWT mengistiqomahkan kita kepada ayat-ayat Allah Al-Quran, dan jangan pernah sedikit pun kita ni benci dengan Arab. Tak bisa dipungkiri Pak, karena kan sekarang udah mulai muncul fitnah-fitnah benci Arab. Jangan pakai gamis. Gamis itu bajunya Abu Lahab, Abu Jahal, kata dia. Astagfirullah. Kita ni Islam Nusantara pakai batik. Ya kalau kau mau pakai batik, pakailah, tapi jangan menghina orang pakai gamis. Mau pakai sarung, mau pakai gamis, yang penting solat. Ini kau pakai batik tak solat, pakai gamis tak solat, pakai sarung tak solat. Karena sebaik-baik pakaian adalah pakaian ketakwaan. Libasut taqwa dzalikal khair. Ada lagi orang fitnah lagi nih. Ngapain kita nyanyi-nyanyi? Ya Tarim, ya Tarim. Ngapain nyanyi ya Tarim, ya Tarim? Kita mengidolakan kampung orang, kata dia gitu. Bagus kita pakai mengidolakan orang kita ni. Tempat kita, apa tempat kita ni? Kuburaya. Ya kubu, kata dia.
Nah, kau buatlah seorang nyanyi Yakubu sana. Ada pak orang zaman sekarang nih fitnah gitu. Tak usah ikut-ikutan ya. Kita tak usah ikut-ikutan, minta sama Allah. Ya, saya yakin Bapak Ibu sekuat nih. Yang kita ingin jaga nih anak keturunan kita. Udahlah jarang ngomong sama orang tua, jarang diskusi orang tua. Terus anak dipengaruhi oleh handphone, gadget yang isinya ya, fitnah-fitnah kebencian kepada budaya-budaya ya, yang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Awalnya memang lewat pintu budaya, benci budayanya, memang tidak masalah sih kita. Tapi dengan benci budaya, lama-lama benci syariatnya pak, lama-lama benci dengan Tuhannya, lama-lama benci dengan ajarannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka daripada itu kita ajarkan anak-anak kita semangat senantiasa cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan Al-Qur'an, cinta dengan keimanan, dan cinta dengan apa-apa yang ada di sekelilingnya. Cinta dengan Rasulullah, cinta juga dengan keluarganya, cinta dengan bahasanya, cinta dengan kampung halamannya. Kenapa kita mau bayar mahal-mahal 40-an juta ke Mekah, ke Madinah? Ya karena kampung halaman kita, di situ ada kampung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada makam Nabi kita di sana. Maka kita cintai semua yang berhubungan dengan beliau. Maka insya-Allah menambah keberkahan kehidupan kita. Insya-Allah. Maka daripada itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekian kajian kita subuh hari ini ya. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat motivasi kita untuk senantiasa mencintai ayat-ayat Allah ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan apa-apa yang dinisbatkan kepadanya, dan apa-apa yang pernah bersentuhan dengannya, dan apa-apa yang pernah berhubungan dengan beliau, yang insya Allah menjadikan nambah keberkahan untuk kita semua. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.